Hai, kenalkan nama saya Leo. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan alat yang biasa kamu pakai pada saat latihan. Kenapa sih alat itu harus dibersihkan? Yang pertama, yang pasti adalah supaya alat itu bersih. Yang kedua, supaya kamu nyaman pada saat latihan, jadi kamu tidak terganggu dengan adanya noda atau debu yang menempel di alat kamu. Yang ketiga, untuk memperpanjang masa pakai alatnya. Ya, terutama di sini kita membahas tentang alat perkusi. Di atasnya ada drum head. Kalau kamu sering bersihkan dari debu dan semuanya, kamu bisa akan memperpanjang waktu pakainya lebih lama dari yang biasanya. Juga di sini ada shellnya, juga akan mencegah dari kerusakan di kayunya. Bagian apa saja yang harus kamu bersihkan dan alat apa saja yang kamu bisa pakai, kita akan membahas di selanjutnya. Oke, sekarang kita membicarakan tentang bagian mana saja yang bisa kamu bersihkan dan kamu maintain di alat ini. Coba untuk mempermudahnya kita bagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama di bagian atas, ya di sini, habis itu bagian tengahnya, habis itu di bagian bawah. Oke, di bagian atas itu ada drum headnya, ada rim, dan ada tension screw-nya. Oke, yang bagian pertama tadi yang bagian atas itu ada drum headnya. Drum headnya nanti kita akan bersihkan dulu. Kita akan sikat di bagian pinggirnya sini yang pasti akan ada debu-debu yang terjebak di dalam sini. Terus nanti kita akan lap basah di atasnya, di drum headnya, terus langsung kita lap kering. Bagian rimnya kita akan lap basah, habis itu kita akan lap kering langsung. Nanti di akhir tension screw-nya kita akan semprot dengan WD-40. Kita beralih ke bagian tengah. Di bagian tengah sini ada bagian shell-nya, terus ada di bagian lock-nya, dan di sini ada juga bagian dari tension screw-nya juga. Ini nanti di bagian shell-nya kita akan lap basah, langsung kita lap kering, karena di bagian ini ada bagian kayunya. Jadi jangan sampai ketika lap basahnya air yang dari lap basahnya terperangkap di sini, terus bisa mempengaruhi kayu yang di dalam dan bisa segera membusuk. Jadi kita harus langsung segera lap kering. Bagian look-nya juga sama, kita lap basah dan langsung lap kering. Oke. Terus setelah itu yang di bagian tengah sini juga ada free floating-nya, terus sama snare release-nya. Nah, di snare release dan ini yang paling penting itu akan disemprotkan WD-40 di beberapa sambungan bautnya. Di sini juga di snare release-nya juga kita akan kasih WD-40 supaya mencegah kesat di release-nya. Oke, kita beralih ke bagian bawahnya. Di bagian bawah itu ada snare head, snare-nya sendiri, ada rimnya, dan ada tension screw. Dan juga di sini ada bagian untuk injakan alatnya di bagian bawah. Nanti kita akan lap basah dan langsung lap kering di snare headnya. Snare-nya juga akan kita kendorkan sedikit, baru kita lap dan langsung lap kering. Sama di bagian rimnya juga kita akan lap basah dan langsung lap kering. Dan semua sama seperti di atas, tension screw-nya, di bagian sambungan-sambungannya semua kita akan kasih WD-40 untuk mencegah korosi lebih lanjut. Oke, bagian yang tidak kalah penting untuk dibersihkan adalah di bagian carrier dan juga stick. Carrier ini nanti kita akan lap basah. Oke, yang bagian besinya, bagian aluminiumnya kita akan lap basah, habis itu langsung lap kering. Dan seperti biasa di bagian skrunya di sini, di bagian skrunya kita akan semprotkan WD-40 untuk mengurangi korosi. Di bagian stick juga penting untuk dibersihkan, terutama di bagian tipnya, di bagian ujungnya. Jadi kamu harus selalu pastikan dia bersih, tidak berdebu, tidak mungkin ada bekas jatuh. Jadi harus dibersihkan dan diratakan untuk bisa memperpanjang umur stick dan umur headnya. Oke, tidak lupa juga membersihkan di bagian busa yang menempel ke perut dan di busa yang menempel di bahu. Nanti kita akan sikat. Mungkin agak sedikit basah, habis itu nanti kita keringkan semuanya untuk mengurangi debu yang ada di busa ini. Setelah kita membahas tadi bagian-bagian mana saja yang akan kita bersihkan di alat, selanjutnya kita akan membahas tentang alat apa saja yang akan kita pakai untuk pembersihannya. Yang pertama ada lap yang basah, yang kedua ada lap yang kering, yang ketiga ada sikat bekas, yang keempat ada WD-40, yang pasti yang kelima kita butuh air. Ya, kita mulai saja membersihkan. Yang pertama kita akan menggunakan sikat bekas.
kita akan mulai membersihkan sela-sela yang ada di drum headnya, dan semua sela-selanya ini yang berdebu-debu kita akan coba bersihkan. Ya, kita bersihkan di sini. Oke, kita bersihkan, kita keluarkan. Oke, semua di sini. Oke. Bersihkan semuanya. Oke, semuanya kita akan bersihkan di sini. Oke. Ya, setelah kita rasa cukup membersihkan debu-debu menggunakan sikat di seluruh bagiannya, selanjutnya kita mulai membersihkan menggunakan lap basah. Oke, kita celupkan ke air dan kita peras, jangan terlalu basah. Baru kita mulai mulas di bagian drum headnya. Oke, kita pelan-pelan saja, terus langsung kita sambung ke bagian rimnya. Oke. Setelah kita basahi dengan lap basah, kita langsung lap dengan menggunakan lap yang kering. Oke, untuk mencegah noda airnya masuk ke alatnya, kita langsung bersihkan dengan lap kering. Oke, kita lakukan ke semua bagian yang di alat ini. Hal yang sama kita lakukan di bagian tengah, di bagian shell dan di bagian looknya, terus di bagian floatingnya dan di snare release-nya. Kita semua lapkan dengan lap basah dan segera kita lap dengan lap kering. Langsung kita lap dengan lap kering untuk mencegah airnya masuk ke dalam kayu di shellnya. Tidak lupa bagian free floatingnya dan di bagian snare release, bagian loopnya juga. Dan langsung segera kita keringkan dengan lap kering. Hal tersebut juga berlaku untuk di bagian bawah, di bagian snare headnya, dan di bagian snare, dan di bagian pijakan alatnya, dan di bagian rim dan tensionnya. Kita lap basah. Dan segera kita lap kering. Hal yang sama kita lakukan pada carrier. Kita lap basah. Langsung kita lap kering. Oke, untuk sticknya kita cukup pakai menggunakan lap kering saja. Oke, kita bersihkan. Yang perlu kita perhatikan itu di bagian ujungnya, di bagian wood tipnya. Ya, kita bersihkan dan pastikan tidak ada debu atau tidak ada kotoran yang menempel di ujung stickmu. Jadi pada saat kamu latihan tidak merusak sticknya dan tidak merusak drum headnya. Karena agak sedikit susah untuk membersihkan alatnya menggunakan satu tangan, karena yang satu tangannya memegang kamera. Kameranya akan saya taruh dan kamu bisa langsung menyaksikan semuanya.
Ya, itu dia tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara membersihkan alatnya. Semoga membantu teman-teman untuk membantu membersihkan alatnya dan memperpanjang masa pakai alatnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.